nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, silakan ditempel. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Tanya diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Di kertas itu silahkan ditempelkan masing-masing. Jadi jangan berebutan satu-satu maju ke depan. Silakan ditempelkan. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan Oke, silakan lanjut. menantikan kami. Apa jadinya? Oke, silakan lanjut. Tak bisa mengerti banyak hal. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, Pembawa hari terima adalah Ibu kasihku. Kawan, Sayang, kita menyampaikan kepada beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa jadinya para aku? ketua majelis Tak bisa baca tulis, mengerti banyak Baik, hal. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu Terima pada sore hari kasihku. ini. Mungkin kita pada sore hari ini adalah ingin mengetahui bagaimana budaya positif itu sendiri, dan pemateri langsung akan dibawakan oleh Ibu Supriyani Hamdan sebagai guru penggerak untuk lebih efisien waktu. Dengan ini kami persilakan. Pagiku cerah, matahari bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua, Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Jadi tujuan kita di tempat ini adalah saling sharing tentang apa yang telah saya dapatkan di dalam program guru penggerak. Jadi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 yang mewakili sekolah kita hari ini akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang materi budaya positif. Jadi mungkin selama ini kita merasa bahwa kita sudah ada di fase yang memang seharusnya, tetapi ternyata setelah saya mendapatkan pembelajaran tentang budaya positif, ternyata tidak seperti itu. Ternyata masih banyak yang perlu kita pelajari lagi, masih banyak yang belum kita ketahui, terutama tentang bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Oke, Bapak Ibu. nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, Oke, jadi ini tentang budaya positif. Sebelumnya kita harus tahu budaya positif itu seperti apa. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini tenaga pendidik dianalogikan sebagai seorang petani, di mana petani itu punya kewajiban untuk memelihara tanamannya. Jadi petani itu kan untuk mendapatkan hasil yang bagus pasti harus memelihara tanamannya, seperti memperhatikan kadar airnya, pupuknya seperti apa, apakah tanaman itu mendapatkan hama atau tidak. Jika ada hama, bagaimana petani ini bisa
mengatasi hama itu. Nah, sedangkan kita pendidik itu harus bagaimana menanamkan karakter yang baik kepada siswa. Sebenarnya siswa itu bukanlah lembaran kertas kosong, tetapi pada dasarnya siswa itu sebenarnya sudah memiliki bakat dan minat. Jadi ada bakat dan minatnya. Kita bagaimana cara kita mengembangkan itu? Bagaimana cara kita untuk anak-anak ini bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian eksplorasi konsep yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perubahan paradigma, stimulus respon, lewat teori kontrol. Jadi nanti kita akan belajar ini Bapak Ibu. Kemudian arti disiplin itu sendiri, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi 6 poin ini akan kita bahas pada pertemuan ini Bapak Ibu. Kita akan sharing pengalaman Bapak Ibu dan pengalaman saya sendiri. Kemudian apa yang kita pahami selama ini. Oke, budaya positif itu apa? Jadi mungkin kita bicara budaya positif, tapi kita sendiri tidak paham budaya positif itu apa. Jadi budaya positif adalah keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, di mana murid ini bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Artinya situasi dan kondisi di sekolah ini haruslah mendukung untuk menciptakan budaya positif. Semua yang ada di sekolah ini harus menyadari, harus mengetahui, harus memahami peran masing-masing. Guru, tendik, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan atau kepentingan di sekolah, murid, orang tua murid, komite, semua harus paham. Kemudian lembaga, kita ada di bawah lembaga dinas pendidikan. Jadi semuanya harus saling bersinergi, harus bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif ini. Nah, perubahan paradigma. Nanti kita akan simulasi Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu lihat apa ini kepalan tangan. Apa ini kepalan tangan? Jadi sebentar saya akan bagikan kertas Bapak Ibu ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu Jadi kertas Bapak Ibu yang sudah dipegang itu, silakan Bapak Ibu menuliskan apa yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu menulis apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Dituliskan di kertas itu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu menulis yang paling berharga. Mungkin berharga dalam kehidupan Ibu, dalam karirnya Bapak Ibu. Silakan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Sudah selesai Pak Amir? Pak Amir kayaknya sudah selesai. Bu Hanif? Oke. Kalau Bapak Ibu sudah menuliskan, kertas itu Bapak simpan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kepal sekuat tenaga Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu kepal.
Pak Wardiono bisa minta bantuannya. Pak Wardiono, coba Pak Wardiono dengan Pak Idris atau Pak Amir? Pak Idris, oke, dengan Pak Idris. Oke, bukan baku joker ya Pak Ibu ya, tapi coba Pak Idris kepal yang kertas. Oke, Pak Wardiono, ini kan yang berharga menurut Pak Idris. Coba Pak Wardiono, bagaimana caranya Pak Wardiono bisa membuka tangannya Pak Idris? Oke, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa tarik pesan dari simulasi ini? Kalau tadi kan Pak Idris langsung buka tuh, langsung buka. Padahal ini barang berharga loh, barang berharga. Pak Idris bisa menyampaikan kenapa dengan gampangnya membuka atau menyerahkanlah, memberitahukan ke Pak Wardiono tentang barang berharga itu. Silakan Pak. Coba apa yang disampaikan? Apa yang perlu saya sampaikan ini? Maksudnya Maksudnya gini, kan tadi ini kan Bapak menuliskan barang atau sesuatu yang paling berharga. oh iya, Kemudian Pak Wardiono itu istilahnya ini mengetahui lah yang berharga menurut Pak Idris itu apa. Tetapi tanpa apa namanya ya, tanpa paksaan Pak Idris langsung membuka itu. ini tadi seharusnya kasih begini. Harusnya saya genggam. Iya, supaya dia tidak bisa membukanya. Oh gitu. Jadi harusnya digenggam. Harusnya digenggam rapat-rapat supaya kawan tidak bisa membukanya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Idris. Jadi dari Pak Idris ada kesalahan teknis, harusnya dia genggam tuh karena dia merasa ini barang berharga. Sebenarnya begini Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan dari kepala tangan ini berkaitan dengan budaya positif. Ya. Jadi kenapa ini berkaitan nanti dengan ada pembahasan nanti, tapi nggak apa-apa saya berikan gambaran umum. Di dalam budaya positif nanti akan kita kenal dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan aturan? Nah, Bu Hanif mengatakan tadi, kenapa bukan aturan? Coba next Pak. Oke. Nah, ilus berbahasa ilus kontrol. Selama jadi kita ini akan mengontrol terus muridnya. Kemudian kita sebagai guru itu kalau kita mengkritik, membuat orang merasa bersalah, seakan-akan bahwa kita ini telah membentuk karakter yang semakin kuat karakternya itu. Kita merasa bahwa kalau saya membuat orang lain itu merasa bersalah, maka orang lain itu akan berubah. Belum tentu. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang selama ini kita menganggap bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi kita ini karena merasa guru, jadi semua anak-anak itu harus ikuti peraturan, karena selama ini yang kita kenal adalah aturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Harus begini dan harus begitu. Tanpa mau tahu apa sebenarnya kebutuhan dasar dari anak-anak ini. Nah, berkaitan dengan kepala tangan tadi, bahwa apa yang misalnya ya, kesepakatan yang kita sudah sepakati, Pak Idris dengan Pak Wardiono, Pak Idris punya yang menurut beliau adalah sesuatu yang berharga.
Kemudian Pak Wationo ingin mengetahui apa sih yang berharga itu. Pak Idris dengan apa namanya, dengan senang hati membuka itu, memberitahukan Pak Wationo, ini loh yang saya anggap berharga. Artinya apa? Berkaitan dengan budaya positif, bahwa sesuatu itu jika dijalankan dengan keinginan sendiri, motivasi diri sendiri, kemauan kita sendiri, maka kita tidak akan merasa berat. Kita tidak akan merasa tersiksa menjalani itu. Contoh, perubahan paradigma bisa kita mengontrol seseorang. Kayak tadi, bisa tidak kita mengontrol seseorang apa itu? Bagaimana bukannya? Sulit. Kenapa sulit? Ya, betul. Jadi Bu Ani mengatakan bahwa sulit untuk mengontrol orang lain karena standarnya berbeda. Apa yang kita inginkan belum tentu diinginkan orang lain. Apa yang kita butuhkan belum tentu dibutuhkan orang lain. Ya? Jadi inilah pentingnya kita harus pahami betul apa sebenarnya itu. Kita harus menerima dan memahami apa yang diinginkan juga orang lain. Kita harus tahu bahwa oh ternyata keinginan saya belum tentu sama dengan keinginannya yang lain. Saya mungkin suka ini, belum tentu orang lain suka. Jadi ini ya. Kemudian saya juga tadi menyinggung tentang perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh ya. Anak-anak yang suka teriak, anak-anak yang suka lari-larian di halaman, atau misalnya suka cerita di dalam kelas. Banyak kan Bapak Ibu, pada saat kita proses pembelajaran ada saja. Nah, kadang yang ada di pikiran kita selama ini bahwa nakal ini anak, buruk ini anak, perilakunya ini anak buruk. Ternyata di dalam budaya positif kita harus mencari tahu Bapak Ibu bahwa mungkin ada kebutuhan dasar dari anak ini yang tidak terpenuhi. Mungkin anak ini melakukan hal yang menurut kita negatif, kemungkinan karena dia cari perhatian. Apakah mungkin di rumahnya dia kasih sayang, ataukah mungkin di lingkungan pergaulannya dia tidak dianggap. Jadi seakan-akan bahwa ini cara saya, karena terkadang kita untuk mencapai sesuatu yang menurut kita target hidup kita, kalau secara positif, secara lurus-lurus saja tidak bisa, biasanya orang mengharapkan segala cara. Apabila langkah negatif itu beraksi. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak orang lain mengontrol kita. Tidak, Bapak Ibu. Di dalam agama kita juga kan kita kenal bahwa tidak akan berubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mau berubah. Artinya bahwa seberapa kuat dan seberapa besar perjuangan kita untuk merubah orang lain, kalau bukan orang itu sendiri yang ingin berubah, maka tidak akan ada hasilnya. Makanya tadi Bapak Ibu yang kepalan tangan itu, ini sebenarnya berkaitan dengan kepalan tangan, bahwa sekuat apapun Pak Wationo membuka, misalnya tadi Pak Idris memberikan perlawanan untuk tidak membuka kepalan tangan ini, sekuat apapun, dibujuk apapun Pak Idris, tidak akan terbuka itu kepalan tangannya. Tetapi karena Pak Idris dengan legowo membuka itu, maka dia merasa tidak ada beban. Ini ada di sini. Nah, ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Biasanya begini, kalau kita sudah tegur siswa, kenapa nak selalu datang terlambat? Kenapa tugasnya tidak dikerja-kerja? Kenapa ini tugasnya tidak pernah masuk? Berulang. Akhirnya apa? Muncul. Awas nak, kalau tidak kasih masuk tugasmu, tidak naik kelas, tidak ada nilaimu itu, berarti kan sudah ada paksaan. Karena kenapa? Bujukan kita gagal.
bujuk rayu kita selama ini kita lemah lembut sama anak-anak tidak diterima karena memang dari hatinya tidak ada motivasi dari dirinya untuk berubah. Sedangkan kalau teori kontrolnya adalah kita ini dituntut untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan anak itu. Contoh, salah satu siswa di kelas 9F kalau nggak salah, masih ada siswa yang mungkin daya tangkap atau daya pemahamannya kurang. Nah, apa yang saya ambil di situ bahwa tindakan yang kita ambil tidak boleh disamaratakan dengan anak-anak yang punya kemampuan yang lebih. Kemudian ini model berpikir menang atau kalah. Pokoknya menang aja deh atau kalah deh, pasrah. Tetapi kalau teori kontrol selalu berpikir bahwa pemenang akan berhasil, positif terus, optimis terus. Next, Pak. Nah, kita masuk dalam apa itu disiplin. Dari tadi kita bicara apa itu disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Artinya bahwa dengan disiplin ini kita belajar, anak-anak itu belajar untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi belajar untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Sedangkan disiplin yang kita pahami selama ini, anak-anak itu diharuskan untuk patuh pada peraturan yang berlaku. Jadi diharuskan. Nah, tadi tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu itu karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah kita melakukan sesuatu itu karena ada reward yang kita inginkan, ada imbalannya, atau kita melakukan sesuatu karena memang kita ingin. Nah, ini motivasinya apa? Kalau kita mengharapkan imbalan atau hanya untuk menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman, maka itu adalah faktor motivasi eksternalnya dari luar. Contoh, tidak usah kita ibaratkan siswa, kita sajalah sebagai tenaga pendidik. Misalnya di sekolah kita ini kan jam 7 sudah mulai literasi ya Bapak Ibu ya. Jadi otomatis kan sebelum jam 7 kita ini sebagai pendidik sudah harus ada standby di sekolah. Kalau misalnya kita punya kesadaran sendiri, berarti sebelum jam 7 kita semua sudah harus standby di sini. Tapi terkadang kita melakukan itu karena takut ditegur oleh atasan. Sama di sini yang takut ditegur oleh atasan. Takut semua ya, takut semua. Berapa sih yang kita lakukan ini masih motivasi eksternal, belum motivasi internalnya, belum kesadaran kita sendiri. Ataukah begini, misalnya atasan kita mengatakan, pokoknya tiap akhir bulan saya umumkan yang datang jam 6.30 sudah standby di sekolah, akan ada imbalannya dari saya. Berlomba-lomba kita ini. Berarti karena ada motivasi dari luarnya. Iya, ada reward yang kita inginkan, ada imbalan yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya mau ada imbalan, kayak mau ada teguran atau tidak, saya harus nyampe di sekolah. Saya harus menjadi panutan bagi siswa. Kenapa jadi panutan? Kenapa guru itu jadi panutan? Sebenarnya gini, mau tidak mau, terima tidak terima, di kacamata masyarakat, guru itu adalah panutan. Guru itu adalah contoh. Guru harus memberikan contoh yang baik. Contoh, di dalam kehidupan kita, di wilayah kita ini, Wonomulyo, ini kan budaya Mandar, jadi akulturasi budaya ya. Ada budaya Mandarnya, ada budaya Jawanya. Di dalam budaya Mandar ada kearifan lokal yang bisa kita adopsi masuk ke dalam kesepakatan sekolah. Apa itu? Si Balipari, si Pakalabi. Budaya apa itu si Balipari, si Pakalabi? Jadi budaya kerjasama, gotong royong, saling menghargai,
saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita guru, ada anak-anak duduk di depan, kita mau lewat, apa salahnya kita mengatakan tabe, permisi, amit, ya? Terkadang kan kita kembali lagi materi yang tadi, kita merasa bahwa guru adalah segala-galanya. Guru merasa, saya guru, jalan-jalan saja. Misalnya begitu ya, meskipun tidak semua, tapi ada ya Bapak Ibu ya, ada. Kita tidak bisa pungkiri ada juga orang yang seperti itu. Inilah yang akan menjadi pembelajaran secara langsung. Apa yang dilihat anak itu yang akan menjadi contoh. Jadi apa yang dilihat anak itulah yang akan menjadi contoh. Budaya 3 kata maaf, tolong, dan terima kasih, simple, tapi sangat sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next Pak. Nah, peraturan kelas tadi bukan sempat saya dengar, kenapa bukan aturan, kenapa kesepakatan. Jadi peraturan itu kita harus membedakan peraturan ya. Jadi kalau peraturan itu biasanya akibatnya nanti hukuman. Jika melanggar untuk dilanggar. iya, hukuman. Nah, sehingga hukuman itu adalah perbuatan di mana anak-anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu mengacu pada konsekuensi. Jadi anak-anak akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya. Dan peraturan kelas terbentuk keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, muncullah lingkungan yang positif. Karena setiap anak pasti punya impian kelas kan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya mewujudkan impian kelas itu? Kita buat dulu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya. Dan muncul lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu akan menjadi budaya yang positif. Contoh kalau misalnya di dalam kehidupan kita, di kelas kita budayakan itu budaya kearifan lokal Mandar. Di Balik Pardi, Sepakalambi, insya Allah akan menjadi budaya kita di lingkungan sekolah SMP 3. Kalau kita mengajarkan ini, jadi mau siapapun, lewat di depannya siapapun, permisi, mau minta tolong, katakan minta tolong. Setelah ditolong, sekecil apapun, ucapkan terima kasih. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ini ada contohnya. Peraturan, kita tahu bahwa peraturan lalu lintas itu jika kita mengendarai kendaraan roda 2 harus pakai helm, harus menggunakan helm. Tujuannya apa? Tujuannya apa Bapak Ibu? Pak Amir, tujuannya apa? Amir, pakai helm? Pakai. Tujuannya apa Pak Amir? Oke, jadi Pak Amir menggunakan helm katanya untuk melindungi resiko jika terjadi kecelakaan ya, resiko pada kepala. Jadi kalau kita yakini ternyata menggunakan helm ini keyakinannya adalah untuk keselamatan kita sendiri. Kemudian untuk menggunakan masker misalnya di masa pandemi ini, keyakinannya apa? Kalau kita yakini mau kemana pun kita naik motor pasti pakai helm, kalau kita yakini, ya. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu sebatas peraturan, kadang pergi tidak pakai helm. Ala di situ tidak ada polisi, ya kan? Tidak ada sih polisi di situ, tidak usah nih. Tidak pergi jauh kok, tidak di jalan raya kok, di lorong situ. Tidak pakai helm. Tapi ada tidak yang menjamin Anda tidak kecelakaan? Tidak. Makanya kita harus meyakini bahwa oh ternyata manfaatnya ini untuk saya. Seperti itu. Oke Pak. Ini ada contoh kesepakatan keyakinan kelas ya Pak. Jadi ini ada contohnya keyakinan kelas. Jadi mungkin
mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu tentang kesepakatan. Jadi bukan lagi aturan di situ sebenarnya. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu beda enggak? Jadi begini, Kok beda kata tapi kalau dilihat kayak hampir sama gitu. jadi kesepakatan kita buat dulu kesepakatan. Kita buat dulu kesepakatannya, beberapa poin. Nah, kalau kita sudah sepakati, kita jalankan berarti kita sudah yakin bahwa ini ada manfaatnya. Misalnya kayak gini, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Keyakinannya apa? Tanggung jawab kan? Keyakinan kita adalah tanggung jawab. Kemudian mengucapkan salam, menghormati orang lain. Itu jadi keyakinannya itu kalau kita sepakat dulu Bu, Bapak Ibu. Jadi buat dulu kesepakatan, kemudian kesepakatan itu keyakinannya itu apa sih? Misalnya menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, ini kesepakatannya, keyakinannya apa? Nyaman kan kita? Nyaman tidak kalau bersih lingkungan sekolah, pasti nyaman. Jadi ini Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas. Nah ini, jadi ini peraturan. Ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Coba Bapak Ibu, saya mau tahu. Tadi kan Bu Hanif saya contohkan tadi tentang kesepakatan kelas, tentang datang tepat waktu ya. Jadi keyakinannya adalah tanggung jawab, disiplin, kemudian mengucapkan salam itu menghormati orang lain. Coba kalau misalnya begini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? Coba nilai kebajikan apa yang ada di situ? Disiplin, kerapian, tanggung jawab. Ya, jadi keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menyayangi, menghormati hak orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Ayo apa aja? Semakin keras Dijawab amin. Ayo. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Menyayangi sesama katanya Bu Kusmi. Apalagi Pak Amir mungkin. Kalau dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya apa? Kesehatan, katanya Ibu Hanif menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Hak orang lain, menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain, saling berbagi. Kalau gunakan masker, Tanggung jawab. Menjaga kesehatan. menjaga kesehatan, tanggung jawab. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, next Pak. Jadi kita lihat. Jawabannya sekarang. Nah, sekarang. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, betul tadi. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kenapa menghormati orang lain dan diri sendiri? Kalau kita mengganggu orang lain, mau tidak kita diganggu? Tidak mau kan? Makanya jangan ganggu orang lain. Makanya nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Mungkin Bapak Ibu, kenapa menghormati orang lain? Datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau datang 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Menghormati orang lain. Sekarang begini Bapak Ibu, kalau misalnya kita punya kegiatan,
biasanya kegiatan yang kita jadwalkan misalnya jam 2 sampai jam 3, kemudian karena datang terlambat akhirnya molor, kan kita tidak tahu di antara kita ini mungkin masih ada lagi rencana berikutnya, kegiatan berikutnya yang mungkin dia sudah atur jadwal, jadi kita harus menghormati itu. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah on time semua ya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Oke, tadi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, betul. Tadi kesehatan. Bergantian, oke, betul. Menghormati orang lain dan kesabaran. Jadi yang bisa anti itu orang sahabat, Bapak. Ini berlebar. Jadi gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kenapa keselamatan? Karena sekarang kan COVID, ya. Jadi kita bisa menjaga diri, kita menjaga juga orang lain. Jangan berlari di kelas. Tadi Bu Penten sudah cocok ya, keselamatan dan keamanan. Kita sudah paham Bapak Ibu. Nah ini, kita membedakan hukuman atau konsekuensi. Jadi membedakan hukuman atau konsekuensi. Jadi harus tahu dulu. Kalau hukuman itu mengajarkan anak, tadi saya sudah jelaskan sampaikan bahwa hukuman itu mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia langgar, perbuatan apa yang dilanggar. Sedangkan konsekuensi mengajarkan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Jadi contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada beberapa poin. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Yang pertama. Hukuman. Pak Amir? Konsekuensi. Bu Hanif? Hukuman. Hukuman. Coba Bu Hanif. Bisa minta tolong maju ke depan. Jadi coba Bu Hanif. Menurut Bu Hanif hukuman apa itu? Menurut saya hukuman karena anak-anak hanya disuruh supaya jerah dia dengan menulis beberapa kali supaya terkonsep di otaknya, saya tidak boleh terlambat, besok lagi tidak boleh terlambat. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, saya harap perilaku untuk tidak terlambatnya itu konsekuensi. Oke. Kalau Pak Amir, alasannya konsekuensi Pak Amir. Coba Pak Amir. Sebenarnya tidak sama kita Amir. Oke, menurut saya kenapa sama ini konsekuensi karena terkadang kalau kita beda hukuman itu seperti fisik ya, kalau fisik itu mas hukuman, tapi seperti itu kayak semacam melatih anak supaya dia juga bisa menulis dengan baik dan kemudian tidak melakukan hal tersebut lagi kembali. Kalau jadi tadi ada dua pendapat ya. Kalau Ibu Hanif menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali, itu adalah bentuk hukuman. Kalau Pak Amir dia mengatakan itu adalah konsekuensi. Ya, kita tinggalkan dulu ya, nanti kita cek. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mana ini PJOK? Langsung ke Pak Amir. Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman itu. Karena Pak Hukuman. Amir bilang tadi fisik, pokoknya berhubungan dengan itu hukuman. Oh jadi Amir tadi ya garis bawah bahwa semua yang berkaitan dengan fisik adalah hukuman. Oke, sepakat hukuman. Ya. Sementara ini sepakat dulu. Oh sementara sepakat. Jadi hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sanksi. Hukuman atau konsekuensi? Itu Pak, hukuman atau sanksi sama itu loh. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, sepakat hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman Ya, atau itu baru konsekuensi? konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Tidak ada fisiknya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi?
Bu Kusni, coba ke sini Bu Kusni. Nggak ada musiknya. Selamat pagi semua. Ku nantikan Menurut saya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar itu adalah konsekuensi. Alasannya, siswa harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Ya, karena sebelumnya meja itu bersih, maka harus dikembalikan menjadi bersih kembali. Oke, terima kasih Bu Kusni. Terima kasih. Jadi menurutnya Bu Kusni, karena kan meja pada awalnya itu dalam kondisi bersih, kemudian karena tersenggol ada tumpahan air, maka anak itu konsekuensinya harus membersihkan, memposisikan kondisi meja seperti sedia kala. Oke, terima kasih Bu Kusni ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Apa? Hukuman pasal di apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Jadi anak-anak tidak diizinkan menggunakan sepatu seharian. Hukuman. Oke, sepakat hukuman. Oke, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Pak Arif ini biasanya. Hukuman atau konsekuensi Pak? Ya, hukuman. Jadi menurutnya Pak Arifin itu hukuman. Jadi, Bu Hanif? Konsekuensi. Bu Hanif Karena coba. memang mata pelajarannya PJOK, mungkin seharusnya jam itu karena dia terlambat, temannya udah keliling, jadi dia harus keliling gitu sesuai dengan mata pelajarannya tersebut tadi. Kecuali di situ tidak sebutkan pelajaran PJOK, mungkin itu hukuman. Tetapi karena ini mata pelajaran PJOK, berarti itu konsekuensi. Oke, jadi Ibu Hanif mengatakan bahwa ini konsekuensi, Pak Arifin itu hukuman. Oke, ya, jadi, ya, ini pemahaman kita selama ini bahwa segala bentuk apapun itu hukuman. Kita tidak bisa membedakan yang mana yang dimaksud dengan konsekuensi, yang mana yang dimaksud dengan hukuman. Makanya inilah Bu, Bapak Ibu, di sini kita sharing bahwa ternyata selama ini pemahaman kita masih ada yang keliru, ya. Next Pak, kita lihat. Jadi ini mencatat tadi itu dia hukuman. Kenapa? Karena tidak berkaitan. Karena tidak berkaitan dengan apa yang seharusnya dia cuma melakukan itu karena pelanggaran. Selamat pagi semua. Kemudian lari mengelilingi, itu juga hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi hukuman menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Tadi semuanya juga konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, itu konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, itu konsekuensi. Nah, materinya kita nanti bagaimana ini, yang hukuman-hukuman ini, bagaimana caranya kita mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini. Nanti ada materinya ya. Next Pak. Perbedaan hukuman. Ini ada perbedaan hukumannya Bu dengan konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Iya kan? Ya. Misalnya tadi tuh anak-anak datang terlambat disuruh menulis. Pasti dia merasa lelah. Bayangin aja 100 kali. Kalau konsekuensi seharusnya dia apa? Itu harus terjadi. Jadi nanti akan ada penyelesaiannya. Membuat anak sakit. Contoh misalnya kayak tadi ya, disuruh lari keliling lapangan. Anak pasti kelelahan. Kemudian misalnya pasti dia ada rasa malunya, ada rasa tidak nyamannya. Anak memiliki kedisiplinan, jadi anak tidak, justru biasa tidak patuh pada aturan itu, anak tidak disiplin.
karena dia menganggap bahwa itu adalah paksaan. Makanya tadi pada saat awal simulasi genggaman tangan itu, semakin kuat orang lain untuk membuka, makin semakin keras juga kan. Refleks kita akan mempertahankan itu. Tetapi kalau dari hati kita pasti dengan legowo membuka. Sama halnya dengan tadi Pak Idris langsung membuka tangan. Biasanya bersifat paksaan. Betul. Iya, mana? Paksaan. Mau tidak mau anak harus lari 10 kali lapangan pasti. Kalau tidak lari pasti ditambah lagi. Nah itu main. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kenapa menyakiti diri sendiri? Karena itu tadi dia sudah tidak disiplin, dia sudah tidak hirautan lagi. Ngapain? Tapi butut-bututnya dihukum lagi. Jadi mungkin ada konsekuensi lain yang bisa kita ambil Bapak Ibu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kalau dia konsekuensi justru mendorong anak mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi dengan konsekuensi itu diharapkan bahwa anak menyadari kesalahannya, menyadari sendiri kesalahannya. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Jadi dia menjudge dirinya bahwa saya ini melanggar peraturan. Mau tidak mau saya sudah dicap nakal misalnya ya, dicap negatif sama misalnya guru-guru karena sudah keseringan misalnya. Jadi akhirnya dia sudah menganggap dirinya buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena sering dihukum, akhirnya anak berbohong. Sering berbohong. Karena apa? Karena dia tidak mau kesalahannya terbongkar. Tetapi kalau konsekuensi, melatih anak untuk mematuhi aturan itu. Karena dia tahu bahwa ternyata dengan konsekuensi ini membuat saya jauh lebih baik. Marah, marah tidak anak-anak kalau datang terlambat kita suruh lari. Marah, merasa bersalah, iya. Apalagi kan pasti tanya apa alasannya. Iya betul, sudah ditahu. Pokoknya Tiba-tiba, sudah jam berapa? Lari 10 kali. Perasaan tidak nyaman, perasaan tidak terima, perasaan pokoknya merasa diri bahwa tidak dihargai. Itu yang muncul dalam hubungan. Merasa dipermalukan. Ini sama ya konsekuensinya, kehilangan hak. Iya, ada konsekuensinya. Hilang hak. Ya, tetapi tidak setara dengan hukuman itu. Tidak nyaman, iya. Tetapi kan tidak nyaman hukuman itu. Jadi artinya mungkin kalau dilihat lebih ringan lah. Ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah tadi berkaitan dengan materi tadi bahwa ternyata kita melakukan seseorang itu melakukan sesuatu ada tujuannya. Ada kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi di dalam diri kita. Kebutuhan dasar apa itu? Jadi cinta kasih. Kita ingin disayangi. Mau tidak Bapak Ibu disayangi? Anak-anak pun seperti itu. Mau tidak kita diterima? Di dalam lingkungan kita, di dalam kelompok kita, di dalam komunitas kita. Pasti mau. Kita punya kebutuhan dasar kita itu. Untuk mempertahankan hidup. Pasti mau. Kita mempertahankan hidup. Kemudian kesenangan. Kita punya kebutuhan dasar kesenangan, kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Nah, kebutuhan yang ditampilkan di sini adalah si anak ini karena dia gemar, dia butuh itu kesenangan menyanyinya. Dengan menyanyi dia merasa senang, dia merasa happy, dia merasa bahagia. Oke, next Bapak Ibu, yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhannya apa coba?
Tadi kan ada cinta kasih, perhatian, oke. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu tentang kebutuhan dasar manusia tentang apa itu? Berarti ini anak pengennya apa? Bu Painten coba. Coba ke sini Bu Painten. Ayo sini. Oke. Jadi menurut saya ya ketika seorang siswa yang merasa bosan ketika mendengar guru menjelaskan saja, berarti siswa ini punya potensi ya, dia punya potensi yang ingin juga ditunjukkan kepada teman-temannya, atau dia membutuhkan suatu pembelajaran yang mungkin tidak membosankan ya, jadi seperti itu. Terima kasih Bu Painten. Jadi mungkin kebutuhannya tentang kebebasan ya Bu Painten? Iya. Jadi tidak bosan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ini anak kebutuhan apa sebenarnya yang dia inginkan? Jadi dia itu merasa tidak nyaman karena dia mengaku bahwa gambarnya itu tidak bagus. Justru karena tidak bagus itu malah gurunya memperlihatkan lagi ke teman-temannya. Sebenarnya ini anak pengen diakui. Oke. Jadi inilah sebenarnya kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti ini di dalam lingkungan kelas. Bayangin aja kalau kita tingkat SMP ya, satu kelas 30 siswa, 32, 33 ya siswa. Bayangin aja 32, 33 orang siswa di dalam kelas punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kita memang guru, tenaga pendidik memang harus betul-betul mampu untuk memahami karakter setiap anak. Jangankan siswa yang kita hadapi, anak kandung kita sendiri, kembar sekalipun, tidak akan memiliki karakter yang sama. Iya kan? Kita yang punya anak lebih dari satu pasti akan mengalami kewalahan itu. Yang kakaknya mungkin ditegur satu kali paham, yang adiknya mungkin butuh perhatian khusus. Makanya kita harus tahu, oh ini anak mungkin butuh perhatian kah, mungkin anak ini butuh kebebasan kah, mungkin anak ini butuh untuk diakui. Next Pak. Ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi ada pemukul, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Jadi kalau penghukum itu biasanya guru itu menghardik dengan suara yang keras. Kamu tuh anak. Rasanya begitu ya kalau penghukum. Jadi kalau pembuat orang merasa bersalah, suaranya agak pelan tapi mengakibatkan hal itu. Kamu tidak tahu ya apa ini. Jadi harus pelan tapi anak-anak itu merasa bersalah sekali, menyalahkan anak-anak. Kemudian teman, jadi menegur siswa. Kalau teman ini biasanya kita guru itu menegur siswa masih biasa bercanda, masih guyon ya. Coba di sini coba, paham ya biasanya. Oh kalau dari kelima posisi kontrol guru ini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Kira-kira kita ini berada di posisi yang mana? Pemantau. Coba Pak Wanjono.
ini ya, jadi ada 5. Jadi kalau misalnya dengan suara keras adik itu masih di dalam posisi apa namanya, masih di penghukum. Ya, dirinya sendiri, bukan dari kesadarannya sendiri untuk meminta maaf. Jadi posisi teman, seharusnya kita sebagai tenaga pendidik untuk mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, harusnya kita ada di posisi setidaknya pemantau, tapi seharusnya kita ada di posisi manajer. Jadi mengembalikan anak-anak itu pada karakter yang baik lagi. Nah, ini mengenai restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bahwa kita menyelesaikan permasalahan siswa bukan dengan cara membuat mereka itu justru merasa bersalah, tetapi mengembalikan percaya diri mereka, mengembalikan karakter yang baik dengan melihat beberapa hal. Jadi dengan melihat beberapa hal yang tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus melihat anak-anak ini misalnya selalu cerita di dalam kelas. Kita harus mencari tahu kenapa dia sering cerita di dalam kelas. Oh, ternyata begitu kita selidiki, ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa itu? Perhatian. Jadi dia mau diperhatikan. Next, Pak. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini adalah solusi atau mencari jalan keluar dari permasalahan itu tanpa merusak hubungan, biasanya tanpa memunculkan rasa dendam, rasa sakit hati. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa terkadang anak-anak melakukan sesuatu itu karena ada salah satu dari kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini lebih fokus kepada bagaimana mengembalikan karakter anak yang sebenarnya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya, jalan keluarnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena kan terkadang begini, anak yang nakal, yang sering bolos, yang sering lompat pagar, teman-teman itu pada menjauh. Tapi bagaimana cara kita mengembalikan anak ini? Karena mungkin anak ini juga selalu melakukan itu karena dia merasa tidak diterima oleh kelompoknya. Akhirnya kita mengembalikan itu melalui restitusi. Next, Pak. Nah ini, jadi pada saat kita melakukan restitusi, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ini ada langkah-langkahnya. Kita harus tahu bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita menyatakan kepada siswa bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian ini jadi ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian keyakinan, memantapkan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya begini, pada saat anak melakukan kesalahan, kita validasi dulu tindakannya. Jadi kita tanyakan dulu. Misalnya kayak kemarin di kelas, salah satu kelas,
ada siswa yang menggunakan sepatu putih. Siswi yang menggunakan sepatu putih. Pada saat itu saya tanya, kenapa nggak pakai sepatu putih? Saya tanya begitu. Terus saya bilang begini, basah sepatuku, Bu. Saya bilang, kemarin-kemarinnya kan tidak hujan, kok bisa basah? Jadi saya validasi dulu. Jadi validasi tindakan yang salah dulu. Jadi memberikan gambaran apa kesalahan yang dia lakukan. Terus saya tanya, kenapa bisa basah? Saya tanya dulu, kenapa bisa basah? Saya cuci, Bu. Kapan dicuci? Tadi pagi. Sengaja, ya kan? Dari kacamata kita, ini anak ngapain? Sudah tahu mau sekolah, tiba-tiba dicuci sepatunya. Ternyata dia pakai sepatu baru. Sepatunya itu sepatu baru. Kemarin sorenya dia beli yang putih. Berarti ini anak kan perhatian, mau diperhatikan bahwa dia menggunakan sepatu baru. Oke, jadi pada saat itu saya tanya bahwa oke, hari ini apa yang kamu mau lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahannya? Tahu nggak kesepakatan kita, aturan di sekolah kita, tata tertib di sekolah kita apa? Nah, jadi menyelesaikan masalah. Iya, Bu, tahu. Apa itu, Nak? Tidak boleh ke sekolah menggunakan sepatu selain warna hitam. Terus bagaimana dong untuk memperbaiki? Nanti, Bu, besok tidak mau pakai sepatu putih. Jadi dia sudah sadar. Oh iya, berarti besok tidak boleh menggunakan lagi, anak ya? Iya, Bu. Jadi anak-anak menyadari kesalahannya tanpa merasa bahwa dihakimi. Nanti saya lihat lagi nih besok, kira-kira dia masih pakai atau tidak. Jadi kalau misalnya saya sudah lakukan itu, berarti kan anak-anak sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Next, Pak. Jadi ini menstabilkan identitas ya, untuk membuat anak merasa. Yang bisa Ibu tanyakan kepada pemateri langsung. Kita buka babak pertanyaan. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Silakan. Ada mungkin dari materi kesepakatan kelas, ada yang mau ditanyakan? Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Satu atau dua pertanyaan. Ya, silakan Ibu Kusmi. Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Ibu pada hari ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Sebagai seorang wali kelas, bagaimana cara kita untuk membuat kesepakatan di kelas? Mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Kusmi. Jadi pertanyaannya Ibu Kusmi, bagaimana cara kita sebagai wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas? Jadi seperti ini, Bu. Sebenarnya saya sudah melakukan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu kita berikan kebebasan kepada anak-anak. Jadi kalau saya membagikan kertas, jadi saya bagikan stick note kepada anak-anak untuk mereka tuliskan. Jadi kita tanya dulu impian kelas mereka seperti apa. Misalnya kayak kemarin banyak beda-beda. Ada yang punya keinginan, punya impian kelas yang bersih, nyaman, kemudian kompak.
Nah, begitu kita sudah ketahui impian kelas mereka, otomatis kita arahkan mereka untuk membuat kesepakatan untuk mewujudkan impiannya. Jadi di stick note itu, di kertas itu dia tulis apa yang akan menjadi kesepakatannya. Kemudian setelah itu ditempelkan. Setelah ditempelkan, kalau saya kemarin Bu, saya tempel di papan. Misalnya ditempel di papan, setiap siswa silakan kesepakatan apa yang kamu ingin diterapkan di kelas kalian. Setelah itu kita simpulkan. Ada yang bertanya, mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya, terus kalau misalnya 30 siswa atau 15 siswa, karena kita masih prokes jadi dibatasi ya, jadi satu kelas dibagi lagi. Misalnya 15 siswa dalam satu ruangan itu, berarti 15 kesepakatan. Tidak menutup kemungkinan dari 15 siswa itu ada yang sama. Ada yang sama. Jadi yang sama itu kita satukan. Jadi memberikan kebebasan kepada siswa, Bu. Selama ini kan yang membuat aturan wali kelas. Nah, supaya kita tahu kebutuhan dasarnya anak-anak, maka anak-anak itu sendiri yang membuat kesepakatannya. Begitu, Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, demikianlah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Ibu Supriyani, yaitu tentang seminar kita pada hari ini, aksi nyata budaya positif. Sangat menarik Bapak Ibu ya. Ini sebagai pembelajaran buat kita juga di sekolah, sebagai tambahan ilmu buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.